Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Di forum One Piece yang biasa memberikan spoiler paling cepat, telah muncul hint atau preview tentang One Piece chapter 1127. Dalam preview dipertanyakan tentang keadaan dunia yang berguncang saat ini. Lalu dikatakan juga ini adalah chapter yang bagus tentang perspektif. Jadi perspektif cerita dalam chapter ini dimulai dari sudut pandang antagonis, lebih tepatnya sudut pandang Im Sama. Belum lama ini, Im Sama memutuskan untuk mengeksekusi Gorosei Saturn di Pulau Egghead. Orang yang telah mengabdi selama ratusan tahun itu mati seketika karena melakukan kegagalan yang serius dalam tugas. Im Sama murka kepada Saturn sebab dia membuat Luffy lolos begitu saja. Memang semua Gorosei terlibat dalam masalah di Pulau Egghead, namun kegagalan itu hanya dipersalahkan khusus kepada Saturn. Sebab sejak awal, tugas ke Pulau Egghead memang adalah misi Saturn, sedangkan Gorosei lain hanya sekedar datang untuk membantu. Jadi, keempat Gorosei lain tidak terlalu dipersalahkan. Ada dua alasan utama mengapa Im Sama tidak bisa menerima kegagalan Saturn dalam menghentikan Luffy. Pertama, karena Im Sama sudah tahu bahwa Luffy adalah Joy Boy yang baru. Beberapa waktu lalu, ketika Im Sama merasakan Hoshoku Haki Joy Boy yang dilepaskan oleh Emmet, Im Sama gemetar ketakutan. Pasti masih ada memori buruk dalam pikiran Im Sama akibat pertarungannya melawan Joy Boy pada masa lalu. Sang Joy Boy itu memiliki kekuatan yang luar biasa sehingga membuat Im Sama sampai mengalami trauma. Dengan begitu, Im Sama yang tahu Luffy adalah Joy Boy yang baru merasa khawatir akan potensi Luffy karena si tobi jerami itu suatu saat nanti bisa mencapai level kekuatan yang sebanding dengan Joy Boy yang lama. Selain itu, Im Sama tahu ikatan takdir yang mengikat antara Joy Boy dengan para raksasa Elbaf. Telah dikonfirmasi bahwa Dewa Matahari Nika berasal dari negeri Elbaf. Maka Joy Boy sebagai pengguna kekuatan Nika pun sepertinya ditakdirkan untuk berhubungan baik dengan para raksasa di Elbaf. Jadi tak heran Im Sama khawatir bila Luffy sebagai Joy Boy yang baru datang ke Elbaf. Dia bisa beraliansi dengan para raksasa itu dan merepotkan pemerintah dunia pada masa depan nanti. Dengan begitu, jelas Im Sama sangat murka kepada Saturn karena dia membuat Luffy berhasil lolos. Im Sama juga tahu bahwa di Elbaf ada beberapa benda atau senjata peninggalan Joy Boy dan benda-benda itu sangat berbahaya sehingga dia tidak mau jika Luffy sampai menemukan benda-benda peninggalan Joy Boy itu karena berpotensi membuat kekuatan Nika Luffy menjadi semakin kuat. Mungkin akan banyak pertanyaan mengapa Im Sama tidak menghancurkan saja Pulau Elbaf menggunakan senjata kuno Uranus. Itu karena lokasi Elbaf sangat jauh dari Marijoy, sehingga itu di luar jangkauan senjata kuno Uranus. Dulu, kerajaan Lulusia bisa dihancurkan dengan mudah karena memang dekat dengan Marijoy. Bahkan Sabo saja hanya butuh waktu sebentar untuk bisa sampai ke sana. Jadi, alasan mengapa Im Sama tidak bisa menghancurkan pulau-pulau lain seperti Elbaf, Wano, atau Hachinosu itu karena memang di luar jangkauan. Saat ini, karena Luffy sudah terlanjur pergi dengan selamat dari Pulau Egghead dan sedang menuju ke Pulau Elbaf, maka yang bisa Im Sama lakukan adalah mencoba menghabisi Luffy di Pulau Elbaf dengan cara lain dan juga strategi tertentu. Cara ini sangat sulit karena harus dengan banyak perhitungan dan tanpa perlu Im Sama turun tangan sendiri, sebab Im Sama belum mau menunjukkan diri di depan publik. Im Sama akan mencoba menggunakan strategi dan kelicikannya untuk menghabisi Luffy dan menghancurkan kerajaan Elbaf sekaligus. Setidaknya ada 3 strategi utama yang dipakai oleh Im Sama, yang terdiri dari manipulasi, propaganda, dan juga serangan besar. Untuk manipulasi, Im Sama dan Gorosei pasti telah mengetahui banyak hal tentang Elbaf, karena negeri itu memang mendapat perhatian khusus dari pemerintah dunia, sebab Elbaf dikategorikan sebagai kerajaan musuh yang sangat kuat. Dengan begitu, Im Sama dan Gorosei sudah tahu banyak hal penting di kerajaan itu, termasuk situasi politik yang sedang kacau dalam internal kerajaan Elbaf. Im Sama mengirim agen-agen terbaik CP0 untuk mencari orang penting di kerajaan Elbaf yang bisa dimanipulasi dan diajak bekerja sama. Ini sama seperti saat di Wano Kuni, agen CP0 juga sempat bernegosiasi dengan Shogun Kurozumi Orochi. Nah, di Elbaf yang akan diajak bernegosiasi adalah Pangeran Loki. Agen yang diutus oleh pemerintah dunia akan melakukan kontak rahasia dan diam-diam bertemu dengan Loki. Mereka pun membawa pesan bahwa pemerintah dunia mau membantu Loki menduduki tahta Elbaf dan akan memberikan banyak sekali keuntungan kepada
sang pangeran itu. Dengan syarat Loki harus melakukan kudeta terhadap Raja Elbaf yang sekarang. Kebetulan Loki memang berniat melakukan sebuah kudeta karena dia tidak mau menunggu waktu lebih lama lagi untuk bisa menduduki tahta tersebut. Seperti yang kita tahu, umur ras Elbaf memang sampai ratusan tahun, jadi akan sangat lama jika menunggu Raja Elbaf yang sekarang mati dengan alami. Selain itu, Loki juga harus bersaing dengan saudara-saudara yang lain untuk mendapatkan tahta tersebut. Jadi dia lebih memilih melakukan kudeta dan menerima tawaran kerjasama dari pemerintah dunia. Tanpa Loki sadari, sebenarnya dia hanya dimanipulasi karena semua hal yang dijanjikan oleh pemerintah dunia itu adalah sebuah kebohongan. Sebenarnya Im Sama berniat ingin menghancurkan seluruh kerajaan Elbaf. Itu adalah langkah pertama Im Sama dengan memecah belah kekuatan tempur Elbaf. Setelah manipulasi, dilanjutkan dengan propaganda. Sebagai sosok yang cerdik dan ahli strategi, Im Sama bisa memanfaatkan keadaan. Saat ini dunia sedang terguncang akibat siaran dari Vegapunk. Memang siaran itu merugikan pemerintah dunia, karena sang ilmuwan jenius tersebut membongkar hal-hal yang sangat dilarang oleh pemerintah dunia. Namun, Im Sama tetap menemukan cara untuk mencari keuntungan dari siaran Vegapunk. Seperti yang kita tahu, salah satu pesan penting dalam siaran tersebut adalah dunia yang hendak tenggelam. Menurut Vegapunk, senjata kuno memainkan peran besar dalam membuat permukaan air laut semakin naik. Dia juga menegaskan bahwa senjata kuno masih ada sampai sekarang ini, sehingga hanya tinggal menunggu waktu untuk digunakan kembali oleh pihak-pihak tertentu. Nah, Im Sama akan menyebarkan berita kebohongan dengan bilang bahwa kerajaan Elbaf lah yang memegang senjata kuno, padahal justru Im Sama sendirilah yang memegang senjata kuno Uranus. Pemerintah dunia akan menggunakan seluruh media yang mereka miliki untuk menyebarkan berita bohong ini. Sebenarnya yang ada di Elbaf itu adalah senjata khas Nika peninggalan Joy Boy, tapi Im Sama memanipulasinya seolah-olah itu adalah senjata kuno yang berbahaya. Ketika propaganda dan kabar bohong dari Im Sama itu berhasil, maka serbuan dari banyak pihak akan mendatangkan masalah besar di Elbaf, karena banyak pihak memang memburu senjata kuno. Setelah manipulasi dan propaganda, barulah dimulai ke tahap selanjutnya, yaitu serangan besar. Ini adalah puncak dari strategi milik Im Sama. Ketika kerajaan Elbaf sudah kacau akibat ulah Loki dan banyak pihak dari luar mulai menyerbu ke sana, Im Sama akan mengirim pasukan besar untuk menyerang ke sana. Im Sama membuat seolah-olah pemerintah dunia seperti pahlawan yang ingin melawan kerajaan Elbaf yang jahat. Padahal kenyataannya sangat berbanding terbalik. Dalam serangan tersebut, pasukan besar yang sangat kuat akan dikerahkan. Sebagian Gorosei, Admiral, dan Seraphim dikirim untuk menghabisi Luffy dan menghancurkan kerajaan Elbaf. Inilah mengapa Im Sama dengan cepat mengangkat Garling sebagai Gorosei baru, sebab pemerintah dunia sedang dalam masalah akibat ulah pasukan revolusi. Im Sama mempercayakan Garling dan Kesatria Suci untuk menangani pasukan revolusi, supaya Gorosei lain bisa dikirim ke Elbaf untuk memburu Luffy. Situasi di negeri para raksasa itu pun menjadi sangat kacau, karena mereka mendapatkan serangan yang bertubi-tubi. Arc Elbaf benar-benar berjalan dengan sangat seru, melampaui semua arc sebelumnya, bahkan arc Marineford. Walau Elbaf menghadapi masalah besar, tapi Luffy sebagai pengguna kekuatan Dewa Matahari Nika akan menyelamatkan negeri tersebut. Luffy menjadi kunci untuk menolong kerajaan itu dari malapetaka yang mengerikan. Untuk sekarang ini, masih ada masalah lain yang perlu untuk diatasi oleh Luffy terlebih dahulu. Seperti yang kita tahu, sekarang ini Luffy, Zoro, Sanji, Nami, Usopp, dan Chopper sedang terpisah dari kru lain. Mereka diculik dan dibawa ke suatu tempat yang misterius, seperti yang bisa kita lihat pada bagian akhir chapter 1126 yang lalu. Nami sedang berada di suatu kastil yang tampak seperti Lego. Sepertinya mereka diculik oleh sekelompok raksasa jahat dan disembunyikan di suatu tempat di Elbaf. Luffy dan kawan-kawan hendak dijadikan mainan oleh mereka. Itulah mengapa Nami berada di kastil yang terbuat dari Lego. Hal tersebut merupakan sisi jahat beberapa raksasa tertentu yang suka mempermainkan manusia. Maka itulah masalah mendesak yang harus diatasi oleh Luffy dan kawan-kawan saat ini. Sebentar lagi akan terjadi pertarungan yang cukup seru antara Luffy dan 5 kru lain melawan para raksasa jahat yang menculik mereka itu. Untuk melawan makhluk seukuran raksasa akan lebih efektif jika Luffy menggunakan mode raksasa juga, sehingga Luffy akan menggunakan mode raksasa dalam wujud Gear 5 untuk melawan para musuh yang ada di sana. Ukuran raksasa Luffy dalam mode Gear 5 sangat besar, bahkan hampir seukuran Pulau Onigashima. Jelas itu jauh lebih besar dari para raksasa Elbaf, sehingga para raksasa di sana pasti akan tercengang karena kini malah mereka semua yang dijadikan mainan oleh Luffy. Tentu tidak hanya Luffy saja yang terlibat pertarungan, melainkan para kru lain juga. Di sana ada juga raksasa yang menggunakan pedang, sehingga Zoro akan menghadapi raksasa itu. Zoro pasti senang untuk menguji kemampuan dari musuhnya itu. Lalu ada juga Sanji yang menyelamatkan Nami dari raksasa yang sedang mengganggunya.
Untuk Usopp, ini menjadi debutnya dalam aksi hebat di Pulau Elbaf. Dia akan mencoba untuk melawan salah satu raksasa di sana dan dibantu oleh Nami yang kini sudah siap bertaruh. Sedangkan Chopper, tentu dia akan langsung memasuki mode Monster Point sehingga ukuran tubuhnya tidak kalah besar dari para raksasa. Mereka semua pasti bisa menang dan berkumpul kembali dengan para kru lain. Setelah itu barulah Arc Elbaf memasuki babak yang lebih seru. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1127. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Okun, Shambles.